Siap. Nah, Kang Dian, kita lanjut lagi nih membahas Mangga, tentang Raisa. sasajen untuk kita sebagai Bumi Putra Nusantara gitu kan. Eh, Iya, untuk generasi Gen Z lah, generasi milenial gitu. iya, Apa yang bisa kita pelajari gitu dari ajaran sasajen tersebut gitu dalam ilmu kehidupan? iya. Mangga, Kang Dian. Oke. Mungkin pandangan secara umum ya, kan Mhm, di dalam sesajen itu kan tadi sudah dijelaskan ada filosofi dan makna. mhm, Mungkin di tataran akademisi itu sendiri kan ada istilahnya keilmuan yang namanya filsafat, kurang lebihnya kan. mhm. Nah kan kurang lebih di tataran Sunda sendiri kan ada falsafah atau falasifah hidup, falsafah hidup orang Sunda kan. eh, yang ada tercermin atau yang tergambar dari sesajen itu sendiri. Mhm. Ciri asah, ciri asih, ciri asuh kan Pilih asuh, di ya di Sunda kan ada istilah itu ciri asah, ciri asih, ciri asuh, ciri mhm. wangi gitu kan Pilih istilahnya wangi. ada seperti itu. Ya. Jadi ya intinya lebihnya di sesajen itu kan harus dibuka dong. Ada hanya makna yang harus dibuka kan. Mhm. Nah, di pandangan umum kan ada keilmuan tentang filsafat. Ya kurang lebihnya mungkin sesajen itu yang dirunut dari sastra genre itu sendiri Mhm. adalah suatu keilmuan alam semesta atau kosmik itu sendiri mungkin ya. Kosmik. Mhm. Nah, di alam semesta raya ini yang segitu luasnya gitu. Mhm. Nah, di di istilah Sunda kan ada sesajen tadi udah dijelasin. Orang Sunda untuk membuat itu bukan penamanya bukan membuat sesajen, tapi menata, Oh, menata, menata. menata sesajen. Nata manajemen kan untuk Mhm. mengatur mengatur ulang tata letak tata tata letak penyimpanannya sajinya itu. Jadi sesajen itu tidak dibuat karena kita tidak sepintar apapun kita secara teknologi di zaman ini kita tidak akan pernah bisa membuat sesajen itu sendiri Mhm. karena sesajen langsung kan berasal dari yang Maha Agung itu sendiri atau Tuhan yang Maha Esa. Mhm. Jadi orang Sunda menyebutnya dengan nata sesajen, menata Menata. sesajen. Nah, misalkan kan ada banyak nih ornamen dalam sesajen itu. Saya juga tidak hafal satu selengkapnya gitu ya. Mhm. Sesajen itu, sesajen Sapuratina itu yang lengkapnya seperti apa kan? Eh, Mungkin secara umum kita eh, secara umumnya melihat ada cikopi pahit, Mhm. cikopi manis, Mhm. pahit, teh manis sama air putih. Terus ada dawegan, kelapa, ya ada Kalapam. kelapa kan, Mhm. kelapa muda, terus ada hanjuang, pohon hanjuang gitu. Mhm. Kalau misalnya bahasa Indonesianya apa ya? Saya juga kurang hafal sih. Apa ya Ya daun itu juang lu? hanjuang itu apa ya? Saya juga kurang tahu. Nah di ornamen sesajen itu kan banyak Mhm. banyak. Itu teh bisa di dijelaskan ke anak-anak generasi sekarang, Mhm. termasuk generasi kita, generasi Gen Z atau generasi milenial. Milenial. Terus kan ada lagi generasi Gen Alpha dan sebagainya ya, Mhm. tahun tahun 2010 ke atas dan Lupa. sebagainya itu bisa dijelasin bahwa leluhur kita pun punya keilmuan Mhm. di sastra genre atau simpelnya itu sesajen. Sesajen. Sesajen itu sendiri. Ada bacaan makna dan filosofi yang harus dibuka. Seperti yang tadi dijelasin yang Cikopi tadi lah contohnya. Ada wadahnya, ada air atau ada kopinya dulu ya. Kopi. Ada wadahnya, ada Mhm. kopinya itu sendiri dan Mhm. dikasih air panas. Biasanya kan untuk menyeduh kopi harus cair panas, gak boleh Mhm. cair Air balei, dingin. cair tipis kan. Nggak boleh air yang dingin gitu, jadi harus yang air yang panas. Itu kan filosofinya ketika udah disebut cikopi atau misalkan minuman kopi itu sendiri, kan gak bisa terpisahkan mana kopi, mana wadah, mana Eh, air. eh, Itu kan intinya bisa jadi di cikopi gitu. pelajaran. Heeh. Iya intinya di cikopi disebutnya Heeh. karena udah bersatu, udah tunggal gitu. Tapi meskipun udah tunggal, bisa bedakan mana wadahnya, Mhm. mana airnya,
Hmm. mana kopinya, kan bisa dibedakan gitu. Nah, Nah, itu teh bisa jadi pelajaran sebetulnya. nah, nah. Kan kalau di Sunda ada istilahnya keilmuan untuk memetakan ajaran Sunda itu, ini mah sebagai kilasan gambarannya aja ya. Hmm. Ada istilah kan sindir sampir, Oh ya, pisau silip bedahnya siloka, mungkin ya. ya pisau bedah. Kalau pandangan umum, kalau orang YouTube kan nyebutnya pisau bedah analisis gitu ya. Ya, Itu mungkin tergantung orang menyebutnya apa mungkin, karena apa kan istilahnya ngindung ke waktu, mibaba ka zaman. kajaman. Jadi sesuai dengan zaman sekarang mungkin penyebutannya kurang lebih seperti itu Sulit ya. ya. Eh, ada kan istilahnya apa ya? Sindir sampir, silip siloka, Siloka, sandi sidul, sasmita sunyata. Sunyata. Kurang lebihnya pisau bedah analisis yang ada di keilmuan Tatara Sunda, di orang Jawa juga mungkin kurang lebihnya seperti itu. Hmm. Cuman beda pelafalan Bahasa sama lah. beda kata gitu Hmm. kurang lebih. Ya, ya. Nah, itu bisa jadi keilmuan. Itu salah satu contoh dari sesajen kan, misal kurang lebihnya seperti Ya. itu. Nah, eh, untuk mengetahui sindir sampir, mungkin eh, menjelaskan tentang sindir itu apa, sampir itu apa gitu. Mangga. Sebetulnya saya juga masih belajar ya, masih istilahnya belum benar-benar mengetahui eh, makna dari hasil, kan itu istilahnya daya cipta leluhur ya, Leluhur. daya cipta leluhur kita eh, tentang sinir sampir silip itu. Hmm. Kalau yang saya pahami itu kan contohnya aja ini sebagai untuk men-trigger aja ya. Trigger Contohnya ini, kalau di Jawa mungkin ada keris ya. keris ya, Di Sunda kan ada juga sebenarnya keris, ada di Sunda keris. juga mungkin. Hmm. Tempat lain juga ada mungkin keris. Tapi mungkin untuk di zaman sekarang yang identik itu eh, di Sunda itu kan ada kujang. Kujang, oh ya, kujang. Hmm. Kang Isal tahu kan kujang? Hmm. Nah, jadi tadi udah dijelasin, sastra genre itu semesta. Hmm. Sesajen itu ringkasan atau mungkin sebagian kecil dari Sebagian kecil. sastraya ini. Hmm. Nah, eh, ada yang disimbolkan dari pusaka mungkin. Contohnya Hmm. tadi pusaka kujang. Tadi Nah, kan disinggung apa itu sindir, apa itu sindir, sampir. sampir. Nah, contohnya saya akan mencontohkan tentang kujang nih. Misalkan contohnya kujang. Hmm. Kujang itu kurang lebihnya ada sindir, bahasa sindirnya itu kukuh karena janji, Kujang. bahasa sindirnya. Hmm. Kalau sampirnya itu jadi merupakan suatu alat alat orang Sunda di zaman harita gitu. Jadi alat untuk orang Sunda atau identik dengan orang Sunda mungkin di Hmm. zaman itu. Nah, sindirnya itu adalah kuku kana janji, sampirnya itu adalah ciri 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 alat ciri alat orang Sunda di zaman itu itu. gitu. Ya. Nah, sebetulnya apa ya? Jadi eh, sebenarnya kan itu harus dijelasin juga sangat panjang ya. Hmm. Betul, Ada betul. sindir sampir, silip siloka, sandi simbol, sasmita, sunyata, Komunikasinya. sampai ke ranah sunyata, kesunyataan gitu, kesunyataan atau kenyataan ini gitu. Kenyataan itu. Ya, nah tadi udah dijelasin sindir itu kan istilahnya kan kalau di Sunda itu ada istilah bahasa kirata, Kirata. kira-kira tapi Hmm. kirata, kira-kira tapi nyata. Ya. Sebetulnya sih bukan mungkin hampir sama dengan cocok logi ya, tapi sebetulnya itu bukan cocok logi Hmm. kalau kirata itu. Jadi itu emang emang bahasa yang nyata gitu. Jadi Hmm. tadi kan kujang, kudu kukuh karena janji gitu. Janji. Itu kan bahasa Sunda kalau diartikan kan harus menepati janji lah. Nah, harus Kurang lebihnya teguh, kan gitu. harus teguh Ya, ke janji ya. nah untuk pemantik saja ya. Tadi kan sindirnya itu apa, sampirnya itu apa. Hmm. Kalau sindirnya kan tadi kukuh karena janji, sampirnya itu kenyataan Kenyataan. atau realitas. Hmm. Kujangnya itu suka dipakai di Tatar orang Sunda di Tunda. zaman harita atau di zaman itu. Hmm. Itu kurang lebihnya. Jadi Hmm. intinya seperti ini sih Kang Isal. Eh,
saya juga masih bingung ya untuk menjelaskan ke umum, karena sih emang di ranah kebudayaan sudah banyak yang menjelaskan tentang seputar seputar ini gitu, Hmm, seputar ilmu Kasundaan ini sudah banyak, hmm, baik secara formal maupun non formal atau non informal formal. ya, sudah Hmm, banyak. Nah, tapi kurang lebihnya sih jadi eh, sesajen itu bisa dipakai contoh untuk keilmuan yang bisa diadopsi untuk anak-anak generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha itu, ya intinya itu sebagai bahasa filosofi atau mungkin filsafat. filsafat atau Filsafat. palasipah Sunda, Nah, kurang lebihnya gitu. Misal, mungkin tidak apa-apa juga kita supaya men-trigger saja gitu kan. ya, Dengan men-trigger saja itu kan mungkin si generasi Gen Z ketika dia ingin lebih tahu mungkin dia mencari gitu. Ketika ya kata menggali lagi kuncinya kita gitu. buka gitu kan. Iya, iya, benar. Bisa Biarkan kan itu menjadi PR ya mereka ya. menggali lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya benar-benar bisa menggali lagi gitu. Bahwa kan udah jelasin karena ciri sabung bicara sadesa, pendefinisian juga bisa berbeda. Beda definisi, beda arti, bukan jadi malah bukan menemukan solusi ya. Ya, Tapi misalkan itu jadi ciri kita masing-masing diri gitu. Ini masing-masing. bukan untuk makalah, itu bukan untuk buat masalah, tapi untuk menemukan jawaban Jawab. gitu. Ya. Nah, Ah, jadi bentuk triggernya intinya sindir sampir, silip simbol, siloka, sasmita, sunyata dan ingat. sebagainya itu bisa digali lagi. Kan ada di lontar-lontar, Ya, di ya. buku-buku Kasundaan atau berbagai buku di media sosial dan sebagainya, bisa di searching lagi mungkin tentang ajaran Kasundaan ini apa, ajaran Jawa itu seperti apa, atau ajaran Nusantara itu seperti apa. Seperti Bisa apa? ya bisa digali lagi gitu. Ini Bisa dari berbagai sumber gitu, Kang Isa. siap-siap. Nah, sebelumnya nih, hapunten ngarokok ya. Santai, santai baik, Ya, santai-santai lah. rada hasem. Siap, Kang Isa. Siap, Kang Dian. Nah, mungkin kan tadi kita itu memberikan kata kunci gitu untuk generasi selanjutnya bahwa kita itu punya keilmuan loh gitu kan. Tidak Ya, seperti apa yang kita kira selama ini. Saya pun begitu ketika tidak tahu tentang apa yang bisa dikatakan ya pisau bedah analitinya. Nah, ya, namun Kang Dian kan selalu ketika kita berbicara tentang keilmuan lah kata yang ilmiah gitu kan. Apakah eh, apa pisau bedah analitik kita itu ketika digunakan dengan pisau bedahnya barat katakan apa bisa ketemu menurut Kang Dian? kalau misalkan bisa ketemu atau enggaknya menurut saya juga kan karena belum pernah membandingkan istilahnya, Hmm, membandingkan atau mungkin udah ada penelitiannya sebelumnya. Saya hmm, juga secara langsung belum pernah dan atau mungkin baca jurnal juga belum tahu. hmm, Cuman istilahnya seperti ini sih. Eh, Tadi kan udah disinggung tentang sasajen, hmm, tentang sasajendra. hmm, Terus saya bukan untuk melebar sedikit ya tentang hmm. muka Sunan itu. Kan di Sunda itu ada ada istilah batu satangtung. Batu Setangtung. Hmm. Apa itu? Ya, batu satangtung. Batu satangtung itu banyak sebenarnya terdapat di candi-candi di Nusantara khususnya. Termasuk di Candi Jawa juga ada batu satangtung dan sebagainya. Menhir itu. Iya, mungkin salah satunya itu bisa. Nah, Nah, maksudnya gini. Jadi kan keilmuan tadi eh, bisa membacanya itu sesuai dengan apa yang dibacanya juga. nah, Contohnya tadi kan ada batu satangtung atau cara memetakan struktur bangunan candi itu, cara membacanya harus pakai metode dari mana. dari mana? Nah, Kan gak mungkin gini, bahasa Sunda diinikan dengan bahasa Cina misalkan kan ya, gak sambung gitu. ya, 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 ya.
kalau misalkan pengen dibaca dengan bahasa atau pengen diartikan dengan jelas mah harus dengan orang Sunda, harus Hmm, pakai bahasa Sunda atau pakai Sunda. aksara Sunda. Nggak bisa Gitu. pakai bahasa Cina, Ya. termasuk bahasa Cina itu sendiri, Hmm, pakai bahasa bahasa Cina itu sendiri, aksara Cina itu sendiri. Jadi menurut saya, ketika contohnya ada fenomena tentang batu satangtung di Sunda, hmm, ketika untuk membuka makna dan filosofi atau falsafah yang terkandung dalam batu Batas. satangtung itu, Hmm. menurut saya sih harus memakai metode dari kita itu sendiri, karena yang bisa membaca metode itu sendiri